Aplikasi inovasi pada hospital atau rumah sakit. Nah, di sini kami akan mengundang Dr. Bowo Adianto, MSc spesialis anestesi dari RSUB Dr. Sarjito, yang akan share kepada kita semua tentang inovasi yang dikembangkan, yaitu ventilator emergency. Ya, ini adalah CV dari Dr. Bowo Adianto, MSc spesialis anestesiologi. Ya, kepada Dr. Bowo, waktu dan tempat kami persilahkan. Dan Dr. Bowo akan menyampaikan melalui daring. Apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua, bisa dituliskan di chat box yang ada di Zoom. Silahkan menuliskan nama, institusi, pertanyaan kepada siapa dan apa pertanyaannya. Kepada Dr. Bowo, waktu dan tempat kami persilahkan. Dr. Bowo bisa ngecek untuk suara? Ya, tes. Bisa, Dok? Bisa terdengar, Dok? Suaranya terlalu kecil, Dokter. Tes, ya. Bisa didengar, Dok? Sudah terdengar tapi terlalu kecil, Dok. Terlalu kecil. Terlalu kecil ya, Dok, ya? Sudah bisa dengar, Dok? Belum? Halo? Nggih, Dok. Bisa, Dok? Mungkin Sudah mendengar, Dokter. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, pada yang terhormat Prof. Gufron, Prof. Ova, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar pagi hari ini. Izin saya akan menyampaikan mengenai inovasi Venindo, ventilator Indonesia. Ini kami ada dua produk, jadi P01 ini ICU ventilator dan R03 ini untuk emergency ventilator. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian bisa melihat di sini ada banyak logo-logo di sini. Memang ini produk ini kolaborasi dari banyak pihak sehingga menghasilkan produk ventilator ini. Jadi ini teman-teman yang sudah mendevelop ventilator ini. Saya sendiri di sini mewakili tim dari Departemen Anestesi dan Terapi Intensif FKKMK. Jadi banyak pihak yang terlibat dalam pengembangan ventilator ini ya, dari ini developer utamanya ya dari PT YPTI, PT State Hawk ya, Swayasa Prakarsa ya, UGM, Sarjito ya. Kemudian kita melibatkan regulasi dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian dan lain-lain. Nah, latar belakangnya sebenarnya karena ventilator ini secara umum terbatas di Indonesia ya, terutama di IGD banyak IGD di Indonesia yang kemudian tidak memiliki ventilator ataupun ICU di Indonesia. Kalaupun misalkan bednya 10, mungkin ventilatornya hanya terbatas 4 atau 5. Kemudian ditambah pandemi COVID ini yang tentunya kebutuhan ventilator akan meningkat, sedangkan suplai secara global juga menurun. Ini menjadi tantangan kita semua bahwa tentunya kita harus bersiap-siap bahwa apabila terjadi kebutuhan global ventilator di Indonesia, kita bisa mandiri. Nah, ini sedikit cerita saja mengenai awal mula pengembangan ventilator ini, di mana sejak awal memang kita sebut tim ventilator Jogja, ini rekan-rekan dari teknik di kesempatan pertama langsung
menemui kami untuk istilahnya kebutuhan-kebutuhan atau prasyarat apa ventilator ini yang aman untuk pasiennya, sehingga waktu itu kita memberikan arahan ya tentang safety dan fungsi monitoringnya, kemudian untuk syarat presisinya, kemudian penggunaan dan fungsi dan daya gunanya ya. Sehingga waktu itu sangat penting kita sampaikan bahwa ventilator itu harus istilahnya bisa menyesuaikan dengan napas pasien ya. Jadi ini kalau kita di medis kita sebut sebagai mode yang sinkronis ya. Jadi kami mendorong untuk tim teknik ini bisa mendevelop ventilator yang memang daya gunanya nanti akan cukup tinggi untuk pasien-pasien, terutama pasien-pasien COVID. Nah, pada akhirnya dibentuk dua ventilator ya. Yang pertama adalah ventilator emergency, kodenya ini R03, di mana ini adalah untuk setting IGD atau transport pasien, di mana menariknya ventilator ini adalah menggunakan back valve mask ya yang dimodifikasi, kemudian bisa memberikan bantuan napas ke pasien, bahkan alat ventilator ini bisa menyesuaikan napas pasien ya, yang kita kenal dengan mode SIMV ya, Synchronized Intermittent Mandatory Ventilasi ya. Jadi mungkin saya sampaikan sedikit berbeda dengan produk dari center yang lain ya, di mana kebanyakan adalah mode kontrol, tetapi inovasi dari kita ini, alat ini bisa menyesuaikan dengan napas pasien. Nah, kemudian juga alat ini diharapkan bisa sebagai yang kita kenal sebagai non-invasive ventilasi ya. Jadi memberikan ventilasi tekanan positif tetapi tidak dilakukan intubasi endotrakeal. Nah, ini yang selama ini di UGD di seluruh Indonesia jarang sekali manuver ini dilakukan. Kenapa? Karena ketidaktersediaan ventilator di IGD. Nah, berikutnya adalah ventilator yang ICU. Ini adalah yang akan dilakukan di ICU. Ini mohon maaf masih keliru, ini belum saya del ya. Intinya modenya akan lebih luas sekali dan ini setara dengan ventilator-ventilator yang diproduksi impor ya. Nah, artinya apa? Dua ventilator ini produksi dalam negeri, kebanggaan kita semua, dengan fitur yang tidak kalah dengan ventilator-ventilator yang diimpor, tetapi punya fungsi dan keamanan yang setara. Nah, ini sedikit cerita pengembangannya ya, dari tanggal 3 April, ini mulai prototipe dari P03. Pengembangan sebenarnya sudah dilakukan dari bulan Maret ya. Kemudian di tanggal 21 April ini prototipe yang ICU ventilatornya sudah mulai dicobakan. Ini di ruang anestesi Rumah Sakit Dr. Sarjito. Nah, kemudian berikutnya langkahnya adalah tentunya menguji ya apakah ventilator ini berfungsi atau tidak ya, dengan pendampingan dari LPFK Surakarta tanggal 23 April. Berikutnya tanggal 28 April ini ada uji kelistrikan di Rumah Sakit Sarjito. Kemudian 8 sampai 12 Mei ini sudah uji formal ventilator di BPFK Surabaya. Nah, kami juga mendapat dukungan dari Ibu Direktur Rumah Sakit Dr. Sarjito, di mana nanti dalam uji klinis ventilator ini akan dilakukan di pasien-pasien yang memerlukan ventilator di Rumah Sakit Sarjito. Nah, ini tanggal 9 Juni kita ada workshop istilahnya sebelum uji klinis, dilakukan persiapan-persiapan. Dan ini karena kami juga dalam satu koordinasi dari konsorsium riset dan inovasi nasional, kami juga
berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, di mana ini kami mempresentasikan tentang uji klinis kami, di mana uji klinis ini kita agak dianggap rumit alatnya karena dengan mode yang lebih canggih, sehingga pembahasannya agak memakan waktu itu. Nah, ini uji klinis yang kita lakukan ya. Diharapkan dengan uji klinis ini nanti keamanan, kemanfaatan, dan efektivitas dari ventilator ini bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini ya, dalam uji klinis ini kami melakukan semua persyaratan ya, meliputi proposal dan seterusnya. Setelah mendapatkan persetujuan komite etik, kemudian juga mendapatkan rekomendasi dari tim ahli uji klinik nasional. Kemarin kita sudah melakukan uji klinis untuk ventilator yang V03. Jadi yang R03 sudah kita lakukan uji klinis. Untuk yang V01 ini minggu ini mungkin bisa dilakukan untuk uji klinisnya. Mungkin sedikit saya sampaikan mengenai uji klinik yang kami lakukan ini di Rumah Sakit Sarjito. Jadi untuk R03 kami melakukan uji klinisnya di kamar operasi. Ini bisa kita lihat istilahnya inovasi dengan ambu bag. Maaf, saya tampilkan lagi. Ya, ini uji klinis kami. Ya, ini kita lakukan di kamar operasi ya. Kita lakukan sementara untuk pasien-pasien dengan fungsi respirasi yang normal. Ini ada monitor dari ventilatornya. Kita pastikan aman semua kondisi pasien ya, untuk memastikan bahwa uji aman ini safety untuk pasien-pasien kita ya. Ya. Nah, intinya ventilator nanti akan menggantikan bagging di sini ya, bagging dari belo pasien ini. Ya, ini masih fase persiapan, kemudian napasnya diganti ventilator ya, kemudian kita setting. Nah, di sini ada indikator-indikator yang bisa kita lihat untuk fungsi memberikan ventilasi, memberikan oksigenasi, dan juga kita periksa ya apakah ada efek samping yang mungkin timbul dari penggunaan ventilator ini. Dan alhamdulillah sudah kita amati selama uji klinis, alat berfungsi baik ya. Sementara ini data sedang diolah, mungkin minggu ini sudah bisa disampaikan hasil dari uji klinisnya. Nah, ventilator ini juga alhamdulillah sudah menjadi bagian dari edukasi kita ya, dari Departemen Anestesi. Kami mengembangkan atau membuat inovasi tentang edukasi berbasis simulasi, di mana ventilator ini R03 ini sudah kita menjadi bagian dari sistem edukasi ini, sehingga adik-adik ini mahasiswa kedokteran UGM akan lebih familiar nanti dalam penggunaan ventilator ini, sehingga nanti di IGD alat ini bisa digunakan untuk menyelamatkan pasien-pasien kita. Nah, permasalahannya mungkin sama seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa tidak cukup bahwa alat ini nanti ada jadi, tetapi continuity-nya ya, karena hilirisasi tadi yang sangat penting, sehingga ventilator ini tidak hanya mangkrak saja ya, tetapi bagaimana sebenarnya alat ini bisa bermanfaat untuk pasien-pasien kita. Di mana untuk industri dan bisnis ini sudah dipikirkan oleh PT Swayasa ya, untuk produksi massalnya, suplai dari peralatannya, kemudian kontrol kualitas, distribusi, dan lain-lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai
perkembangan dari ventilator Indonesia atau Venindo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Bowo atas paparannya. Tadi kita sudah para narasumber sudah menyampaikan mulai dari diagnosis dan juga ventilasi, dan itu adalah produk made in Indonesia.